Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amelia, guru dari SMP IT Putra Cendekia. Saat ini saya ingin memaparkan mengenai aksi nyata Merdeka Belajar. Yang pertama, bagaimana menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar. Mengenal diri dan perannya sebagai pendidik. Peran pendidik atau guru yaitu kita perlu terus belajar agar bisa mengantarkan murid-murid untuk berdaya dan menjadi manusia merdeka. Tokohnya Ki Hajar Dewantara. Manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya bersandar pada kekuatan sendiri, baik lahir maupun batin, tidak tergantung pada orang lain. Kutipan dari kalimat Ki Hajar Dewantara. Apa artinya? Artinya adalah agar siswa tumbuh menjadi pribadi yang mandiri dan merdeka. Guru juga perlu menuntun muridnya untuk mengenali diri sendiri, berdaya untuk menentukan tujuan dan kebutuhan belajarnya yang relevan dan kontekstual dengan lingkungannya. Berikutnya, mendidik dan mengajar. Pendidik ialah tempat menabur benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat sekaligus sebagai instrumen tumbuhnya unsur peradaban. Sementara pengajaran, suatu cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi hidup anak-anak secara lahir maupun batin. Perbedaan pengajaran dan mengajar. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan, sementara mengajar adalah bagian dari mendidik. Materi yang dibutuhkan pendidikan sebagai tuntunan dalam hidup tumbuhnya murid. Kutipan dari kalimat Ki Hajar Dewantara. Lalu, apakah peran dari pendidikan? Peran pendidikan yaitu menuntun murid agar bisa bertumbuh dan berkembang sesuai kodratnya. Mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Tidak ada individu yang sama dan zaman selalu bergerak dinamis. Pendidikan seyogianya bukan sesuatu yang rigid dan pakem. Penyesuaian sesuai konteks merupakan pendekatan yang perlu kita usahakan setiap waktunya sebagai pendidikan. Kodrat murid terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah kodrat keadaan, terdiri dari kodrat alam, berikutnya kodrat zaman. Selanjutnya, kodrat alam merupakan bagian dari dasar pendidikan murid yang berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana murid berada. Selanjutnya, kodrat zaman merupakan bagian dari dasar pendidikan murid yang berkaitan dengan isi dan irama. Asas trikon terbagi menjadi 3. Yang pertama, continue, yakni pengembangan yang secara berkesinambungan dilakukan terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Berikutnya, konvergen, dimaknai dengan bersama bangsa lain, mengusahakan terbinanya karakter dunia sebagai kesatuan kebudayaan umat manusia sedunia tanpa mengorbankan nilai identitas bangsa masing-masing. Yang ketiga, konsentris, yakni dimaknai dengan bersikap secara terbuka tetapi kritis dan selektif terhadap pengaruh budaya di sekitar. Bagaimana mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti? Dikutip dari pemahaman Ki Hajar Dewantara, watak atau budi pekerti merupakan kodrat setiap manusia, sehingga kita sebagai pendidik perlu memahami kodrat itu dan dapat mendampingi tumbuhnya kecakapan budi pekerti murid dalam kegiatan-kegiatan pembelajaran yang dialaminya. Di sekolah, pendidik ikut turut serta berperan membantu murid untuk menemukan kecerdasan budi pekerti dengan tuntunan dan teladan yang sesuai dengan kebutuhan murid. Berikut merupakan foto-foto kegiatan yang kami lakukan di sekolah. Pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Fungsi pendidikan yaitu menghantarkan murid agar siap hidup dan memberikan kepercayaan kepada murid bahwa di masa depan mereka akan mampu mengisi zamannya demi mencapai keselamatan dan kebahagiaan.
Pendidik sejatinya dapat menghantarkan murid untuk keselamatan dan kebahagiaan. Pendidik tidak hanya memberikan informasi dan pengetahuan saja, melainkan pendidik juga harus mendorong murid untuk menemukan pemahaman yang bermakna, yang relevan dengan kehidupannya. Demikian paparan dari saya. Dimohon Bapak Ibu untuk mengisi umpan balik dengan melengkapi kalimat berikut. Template kalimatnya Bapak Ibu bisa ketik dari paparan yang saya sampaikan atau dari paparan yang disampaikan. Sebelumnya saya pikir titik-titik sampai dengan ternyata titik-titik. Langkah kecil yang akan saya lakukan setelah ini adalah titik-titiknya silakan Bapak Ibu isi dengan asumsi, saran atau kesimpulan dari apa yang sudah dipaparkan. Hal yang saya pelajari dari berbagai pemahaman mengenai topik Merdeka Belajar adalah memperluas pemahaman tentang apa itu kurikulum merdeka, menambah pengetahuan sebagai pendidik dan cara mendidik yang baik sesuai era perkembangan zaman. Bagian yang mengubah saya yaitu pada bagian mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Pada bagian ini, saya menjadi lebih memahami bahwa dalam mendidik anak itu harus seimbang dengan kodratnya, yaitu kodrat zaman dan alam. Langkah konkret selanjutnya yaitu saya akan berusaha menerapkan pemahaman kurikulum merdeka di tempat sekolah saya bekerja.